Dara, kalau bicara soal tempe, kadang itu kan konotasinya rendah Ya, dan terkesan betul. desa. Bangsa tempe, desa betul ya. Makanya ada istilah mental tempe. Nah, seolah-olah kalau sudah makan tempe itu tandanya tidak maju, kurang gizi. Padahal kan penelitian itu membuktikan justru tempe itu makanan yang paling bergizi. Gizinya tinggi, banyak proteinnya. Betul atau benar? Betul sekali. Wah. Jadi kalau kita lihat tempe itu makanya mahal di Amerika karena protein nabati. Lebih sehat daripada protein hewani, daging sapi, daging ayam gitu. Itu rendah kolesterol. Kalau di negara timur, Asia Timur itu buat kecantikan. Soyabin, wah, buat diminum awet muda. Gitu. Jadi susu soyabin, bukan, susu diolah menjadi susu kedelainya. Kan kedelai diolah jadi makan tempenya sendiri, tidak tempe saja ya, tapi juga dibuat tahu. Nah, itu sehat. Oh, di Amerika tuh bagusnya mahalnya karena namanya soybean cake. Nah, wah, namanya pun berubah. Wah, keren ya. Tempe kok soybean. Begini dong. Menurut rasanya kita sekarang perlu mengkampanyekan pentingnya tempe itu. Jadi kalau urusan kampanye jangan cuma kampanye pilkada doang, Harusnya kalau dulu itu ada istilah memasyarakatkan tempe dan menempekan masyarakat. Oh iya, terus. Kalau perlu sekarang ini kita membuat partai tempe. Coba ikut. Bagus ini Partai tempe slogannya apa? tempe enak dimakan dan perlu. Ini banyak pengamat bilang soal kelangkaan kedelai itu ya. Ini menandakan bahwa kita itu memang rawan. Dan ketahanan pangan kita tuh waduh lemah sekali. Karena banyak hasil pertanian yang lain yang juga tergantung impor tuh. Sekarang ini nggak musim lagi zamannya swasembada. Gimana tuh? Zamannya swalayan, apa-apa swalayan. Kalau kita lihat targetnya ada swasembada. Ada apa? Ada tahun target 2014 nanti 2,7 juta ton itu akan diproduksi. Mungkinkah itu? Nah, ini kalau lihat trennya produksi tadi kita khawatir karena 20 tahun terakhir kok justru turun dari 1,5 juta menjadi 851.000. Karena kurang lahan atau gimana, Bu? Lahannya memang kita lihat di Jawa ini beralih jadi industri gitu kan. Jadi kalau kita lihat 110.000 hektar itu per tahun dikonversi ya dari sawah menjadi non sawah. Sedangkan konversi sawah barunya kurang dari separuh. Berarti kan kita tidak mengejar ya tambahan lahan. Jawa aja sih kan masih ada Kalimantan. Nah, Indonesia kan bukan cuma Jawa. Kita memang rencanakan di Papua ada, di Kalimantan ada, nanam kedelai. Nanam kedelai. Oh iya. Ini nih Bu, saya ini di bulan Ramadan ini kok ya, aduh kalau lihat televisi itu kok ngeres saya itu ya. Ternyata yang melambung tinggi itu bukan harga kedelai aja loh. Semua ibu-ibu tuh saya beli ini, saya kabar naik. Jadi nggak tega gitu. Mau beli ini nangis dulu ya kan. Ini melonjak harganya ada tidak sih secara efektif ya Bu ya. Ini udah pada nangis gitu tetangga saya. Cara efektif agar pemerintah itu bisa mengendalikan kebutuhan bahan pokok itu. Bisa nggak kira-kira? Memang kalau kita lihat dulu kita punya Bulog tadi, Badan Urusan Logistik. Nah, dulu itu campur tangan pemerintah kan langsung ya. Nah, sekarang tidak bisa langsung, tetapi pemerintah bisa belajar dari negara maju. Kalau mau ya? Kalau mau, karena petani di Amerika Serikat juga dilindungi kok. Siapa yang bilang nggak boleh langsung, Bu? Nah, itu ada aturan-aturan bermainnya. Jadi kita lihat kita punya undang-undang itu sudah mengatur sedemikian rupa bahwa campur tangan yang ada ini sekarang kita bisa bantu petani lewat kredit usaha rakyat, tapi bisa memberikan benih begitu ya, bibit begitu kan, mengajari cara bertanam yang baik begitu, itu kan cara tidak langsung ya, tapi tidak serta-merta misalnya memainkan di harganya. Ya, nah yang kita harus hati-hati di sini kan sebetulnya aturan-aturan itu kan kita ambil dari kesepakatan kan. Ya, jadi hati-hatinya kan di situ. Nah, yang kita lihat di negara maju, kalau kita lihat kenapa harga produksi di produsen petani di Jepang katakan itu dia mau beli harga berasnya mahal sekali. Makanya tadi kita lihat dia benar harganya dia kenakan bahwa produsen petani harus menjual berasnya ke dalam negeri itu supaya cukup, waspada dia, tapi harganya tinggi.
Nah itu salah satu cara sebetulnya membantu si petani kan. Ya, tapi bersamaan itu harus dibarengi proteksi supaya yang dari luar tidak masuk, Bu. Nah kalau di Jepang dia memang sudah punya daya tahan ya, yaitu dia kalau melihat produk impor dia nggak beli, dia beli hanya produk lokal. Nah, itu. Jadi gini Bu, apakah ada saran buat pemerintah Bu? Kalau kita mampu memberi solusi kan baik. Kita ini dianggap cuma ngeritik aja. Iya. Padahal kita bisa memberi solusi, betul kan Pak? Iya. Ya itu, gimana Bu? Solusinya kira-kira gimana Bu? Iya, jadi pemerintah harusnya jelas yang dibela duluan petani. Produsen tahu tempe atau importir. Jadi yang nomor satu yang mana? Kalau yang nomor satu petani kan berarti kita harus galakkan itu perluasan lahan, kita dorong memudahkan petani, harga naik gitu ya. Kalau menurut harga naik, mana prioritas yang harus dibela? Petani sudah jelas yang paling banyak jumlahnya. Di Indonesia ini paling banyak pekerja itu petani. Ya, hampir separuh itu petani di Indonesia. Jadi kalau dia bisa menanam kedelai saja gitu ya di lahan yang sawah-sawah itu otomatis kita swasembada mestinya. Tetapi kan kita tidak punya instrumen supaya harganya ini naik gitu kan. Jadi kalau harganya ditahan rendah ya petani kekurangan insentif. Tetapi harus jelas juga bagaimana mendukung si produsen. Ya jadi dalam masa ini pemerintah jelas bagaimana supaya produsen itu hanya jangka pendek boleh impor. Katakan 6 bulan ini tapi besoknya benar-benar harus petani, produk lokal yang dibeli, gitu kan. Ya jadi harus jelas juga bahkan di negara-negara tertentu itu kalau memang dibolehkan, dia proteksi karena demi petani yang melarat tadi, ya kita tutup dulu pintu keran impor tadi. Justru kita manfaatkan petani-petani ini untuk beralih menjadi kedelai asal harga naik. Ya, yang penting harga naik. Jadi kan mereka sukarela beralihnya kan. Ya. Dan saya setuju dengan sumbangan pemikiran dari Ibu Nina itu. Sebab kita ini diam-diam juga membantu memberikan sumbangan. Nyumbang duit ya nggak mungkin lagi. Nggak mungkin, dari mana duitnya? Kalau kita ini, apalagi majikan saya kan kere permanen. Kita memberikan sumbangan pemikiran, kita mengkritik. Itu karena kita mencintai negeri ini. Jangan dicurigai kita yang macam-macam ya. Iya. Supaya negeri ini menjadi semakin baik. Betul kan? Betul. Tapi semua itu kan tergantung pemimpinnya. Mau benar-benar mikirin nasib rakyatnya atau tidak. Atau malah hanya bikin rakyatnya semakin sekarat. Memperlakukan rakyat hanya saat kampanye doang.